Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini hari ke-16 bulan Rajab 1437 Hijriah atau hari ke-24 ya, bulan April 2016. Alhamdulillah kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dihimpun dalam sekitar 4 shop tadi ya, saya hitung lewat beberapa orang di belakang, ada beberapa orang sholat kita, alhamdulillah. Dan ini saya menjadi sebuah kebanggaan karena mulai muncul kesadaran dan banyak juga masjid-masjid berupaya lewat spanduk, lewat apa untuk menggalakkan sholat berjamaah khususnya subuh. Karena ada 2 sholat yang paling berat kata Nabi dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Bisa kadang-kadang ya udah antar aja dah, kalau saya jamaah nanti bisa di rumah kan gitu. Padahal sama kita lakukan subuh dan isya dengan cara berjamaah lebih afdol karena memang memiliki keutamaan. Kita bersyukur karena memang bukan hanya itu saja, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat silaturahim, nikmat segalanya ya. Dan Allah memberitakan kepada kita wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ada 2 yang tidak bisa dihitung, itu secara kualitasnya, karena kualitas nikmat Allah luar biasa, dan secara kuantitas jumlahnya. Coba aja hitung jumlahnya, nggak mungkin. Kualitasnya juga nggak mungkin. Ya kan? Ketika orang sakit mata diganti obat mata, nggak enak rasanya, sepet banget mata. Kasihlah ke atas mata, apa enak? Enggak, tetap aja masih jauh dari nikmat Allah yang hakikatnya kualitas nikmat Allah jauh lebih baik tentunya daripada apa yang dibikin oleh manusia itu sendiri. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Syukur yang sungguhnya adalah mempergunakan segala fasilitas tersebut sesuai dengan kehendak yang memberinya. Ya, Allah menciptakan kita dari awal, bakal difirmankan kan, kita dan jin diciptakan itu liya'buduni, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Maka ketika kita pakai seluruh nikmat itu dalam rangka ibadah kepada Allah, berarti kita memanfaatkan atau mensyukuri nikmat dalam bentuk mempergunakan seluruh pemberian Allah kepada kita dalam rangka ibadah kepadanya. Itulah nikmat atau syukur yang hakikatnya begitu. Setelah kita meyakini dalam hati nikmat dari Allah, kedua mengikrarkan lewat lisan kita dengan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, hari ini pagi ini kita masuk setelah bulan yang lalu kita belajar atau bicara tentang salatul khauf ya, salat karena perang atau karena takut. Sekarang kita masuk karena masih dalam bab salat ya, saumnya belum, memang masih dalam bab salat. Kita bahas salah satu di antara salat yang termasuk salat sunnah atau tatawwu, salatul idain, salat 2 hari raya. Salat 2 hari raya. Dalam Islam itu hari raya itu cuma 3 sebenarnya. Hari raya Jumat, itu Jumat itu hari raya buat kita. Cuma kita aja yang kalah ya. Libur Sabtu itu hari raya Yahudi. Libur hari Ahad, hari raya Nasrani. Jumat kagak libur. Padahal tambah minta usul pemerintah 3 hari kita libur itu. Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur. Selesai ya. Iyalah 3 hari. Benar, kita muslim. Atau kalau di Saudi liburnya 2 hari, Kamis dan Jumat. Makanya kalau teman-teman yang ngurusin umroh itu, kalau mau ngurus visa itu harus tahu hari apa kita. Hari yang bersamaan kerja Senin, Selasa, Rabu. Kalau kita Kamis Jumat di sana libur, ya kan? Kemudian kalau
di zona Sabtu Ahad masuk kerja, di sini libur, kan gitu. Nah, jadi hari raya kita itu 3, hari Jumat, dan hari Jumat itu lebih dirindukan oleh makhluk-makhluk Allah ketimbang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya kita kadang-kadang jadi dibikin kurang begitu maksimal persiapan kita untuk Jumatan, ala kadarnya jadinya. Mungkin kalau di zaman dulu, saya ingat karena pesantren saya dulu juga liburnya hari Jumat. Ya libur itu malam Jumat itu udah yang melatihan ceramah apa segala macam. Besok pagi-pagi udah bersih-bersih asrama, nyuci segala macam, persiapan mandi baru Jumatan. Dan di kampung pun itu jam 11, jam 10 mereka udah siap-siap pada mandi mau berangkat ke masjid. Kalau kita sekarang, jadi nilai hari Jumat itu sudah tidak terasa lagi gitu. Pada itu hari raya tidak terasa lagi, biasa-biasa aja gitu. Bahkan akhirnya karena capek kerja, ada niat yang kurang baik pas Jumatan, udahlah sampai nyender di bawah kipas ada udah istirahat kan gitu. Nah saya sering kalau saya khutbah itu saya ingatnya di yang pertama bahwa niatkan atau luruskan niat kita karena Allah. Jangan ada niat pengen nyender, pengen istirahat, pengen adem, malu sama temen, itu rusak tuh niatnya atau rusak keikhlasannya. Kalau niatnya udah benar, apa niat itu? Niat itu adalah kesengajaan dalam berbuat sesuatu, itu namanya niat. Kita wudhu, kita pakai pakaian, kita pakai minyak wangi, berangkat ke masjid, itu sudah jelas niatnya memang, karena dilakukan dengan penuh kesadaran. Tapi orientasi arah dari niat itu, perbuatan tersebut kemana? Kalau tujuannya tadi hanya untuk nyender, hanya untuk istirahat, malu sama teman, masa ya aku musim kagak Jumatan, bukan karena Allah, itu berarti gagal juga. Karena niat itu ada dua, ada niat itu kepada yang diperbuat, kepada ibadahnya, niat mau sholat, niat mau wudhu, niat mau mau Jumatan, itu kepada ibadahnya, jenis ibadahnya. Niat yang kedua kepada ma'budnya, kepada yang disembah. Jadi harus lurus. Niat yang pertama memang kita sengaja melakukan tindakan ini, tapi arah dari tindakan ini baru tuh niat tertuju kepada siapa yang kita sembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin yang kalau kita buka lafaz-lafaz niat yang suka diajarkan mungkin dulu di sekolah kita di SD, nawaitu atau usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblah, ada lillahi ta'ala. Nah kata lillahi ta'ala kadang-kadang lupa. Salatnya udah benar, wudunya udah benar, tapi kemana arah kita? Nah, harus ada penegasan kembali dalam hati. Allah, salatku ini karena bukan karena tadi, karena pas jalan ke sini ada calon mertua, wah mantap banget nih, bakalan cepat diterima kalau melamar, kan gitu. Karena niat bukan karena Allah lagi, karena calon mertua, kan gitu. Baik, salat Id, 2 salat Id itu 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau bicara caranya sudah mafhum, ya kan? Cuman juga disinggung di sini masalah waktu dan harinya. Ya. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, al-fitru yauma yuftirun nas, wal adha yauma yudhhin nas, rawahu Tirmidzi. Idul Fitri di hari orang berbuka. Jadi banyak orang atau orang pada berbuka hari itu, itulah kita pun berbuka. Wal adha, adha itu di hari orang pada menyembelih. Yudhhi, menyembelih. Makanya kalau kita memang agak sedikit kadang bikin bingung oleh para ahli istihad, para ahli hisab ya. Hari mulai sahur kadang-kadang nggak bareng ya, hari mulai hari Idul Fitri kadang-kadang nggak bareng. Kalau Nabi majukan di mana orang-orang berbuka, disuruh kita berbuka. Apakah boleh kita mempertahankan keyakinan kita sendirian? Ada para ulama banyak, saya tidak mau mengungkapkan supaya tidak bingung. Yang penting bahwa Nabi mengatakan bahwa kalau orang sudah kebanyakan aglabiyah mayoritas hari ini melakukan Idul Fitri, ya udah kita ikuti. Begitu yang paling Nabi pesankan di sini. Ya. Dan juga yang kadang-kadang kita kalau sudah informasi sudah jelas banget kayak sekarang, mungkin ya harus pada amanah aja orang menyampaikannya. Amanah itu dalam arti mana yang paling baik untuk umat demi kemaslahatan kebersamaan. Karena kadang-kadang Idul Fitri Ramadan belum nyampe udah ditentuin waktunya. Padahal kalau kita kembali kepada adab ya, adab kepada Nabi SAW,
sumu liru yati waktu liru saulah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Sebenarnya Nabi itu ingin menegaskan bahwa saumlah dengan penuh keyakinan karena ada kuat dalilnya terlihat hilal. Kalau tanggal 29 terlihat hilal, udah yakin. Kalau memang tanggal 29 tidak terlihat hilal, sempurnakan tuh tanggal 29 itu jadi tanggal 30 bulan Sya'ban, baru pasti hari berikutnya tanggal 1 Ramadan gitu. Berarti yakin gitu. Ya, dan sangat dilarang kan saum dalam rangka jaga-jaga karena ragu. Tanggal 29 belum kelihatan hilal, udah kita besok saum yuk daripada kelewat nanti Ramadan gitu. Akhirnya saumlah besok tanggal 30, disebut ya musyak, hari di mana ragu. Nggak boleh itu. Karena mau sholat, mau haji, mau saum, mau apapun itu waktunya harus yakin dulu, mantap dulu. Sama saum juga. Ya. Begitu pula kalau saum, pokoknya ada berita orang memberitakan kalian hilal walaupun juga sendiri, tapi dia bersyahadat, artinya muslim, pakai pedoman itu atau berita tersebut. Tapi kalau untuk berbuka, nah minimal 2 orang. Besok Idul Fitri, ya buktinya apa? Ada yang memantau di Aceh, melihat hilal pada posisi sekian derajat, berapa detik bisa dilihat. Terus dari Sukabumi ada juga, ada 3 belahan, udah besok berarti Idul Fitri. Jadi harus yakin dulu. Nah, yang sekarang lagi rame karena dan juga belum ada sebuah kata sepakat, ilmu sudah sangat canggih. Ilmu sudah sangat canggih. Tetapi kadang-kadang ya bukan menuduh, mungkin karena merasa ilmu ini sudah hebat, ilmu ini sudah bagus, jadi mana mungkin bisa salah gitu kan. Ini menjadi sebuah rasa bangga dan alhamdulillah kalau sampai ke tahap sombong. Sementara ketika menetapkan berapa derajat sih di atas ufuk yang bisa dikatakan itu hilal kemungkinan terlihat, gitu kan. Kalau hitungan sini setengah derajat, 1 derajat udah tanggal 1 aja. Mau kelihatan mau kagak bodo amat, yang penting hisab mengatakan begitu. Nah itu yang sering terjadi. Kalau ini mengatakan pokoknya ada imkaniyatu ru'yah. Kalau dilihat ru'yat dilihat itu pasti kelihatan nih dia mana di atas 4 derajat umpamanya posisinya. Ya kalau kita mau ya simpel aja sama orang awam nggak tahu masalah itu. Cuman kalau kita lihat lingkaran bumi ke atas atau lingkaran langit kasarnya ke atas, posisi jalannya bulan kita hitung 180 derajat. Lagi 30 aja. Berapa derajat kira-kira satu harinya kan gitu. Simpelnya gitu kan. Jadi kan 6 derajat kurang lebih umpamanya kan. Jadi kalau 6 derajat posisi hilal kemungkinan besar bisa dilihat kan itu kan ada satu. Gitu kan. Nah itu aja yang jadi masalah. Akhirnya ada yang mengatakan posisi hilal di atas ufuk walaupun cuma setengah derajat atau tanggal 1 itu yang jadi akhirnya banyak yang tidak rata, tidak akur. Tapi ada yang sedikit memiliki adab kepada Nabi, pokoknya kemungkinan bisa dilihat baru kita tanggal 1 4 derajat atau lebih atau 3 derajat, pokoknya kemungkinan bisa dilihat. Itu masih mendingan. Tapi lebih mantap lagi hitungan kita sekian, tapi dibantu dengan terlihat hilal atau tidak. Udah kalau tidak terlihat hilal sebagai sabda Nabi sempurnakan aja. Tapi kalau terlihat langsung besok tanggal 1. Nah kalau saya sih melihat supaya lebih mantap lagi, karena Nabi pun bersabda begitu, yaitu melihat hilal. Kenapa? Karena itu ada pada posisi qat'i, pasti, itu aja. Ya kan? Posisi pasti itu. Kalau terlihat hilal ada beritanya, ada orang yang melihatnya bisa disumpah dan segala macam. Karena kita lebih yakin lagi. Itu aja. Nah, makanya kita berharap tahun ini mudah-mudahan 2 ormas kan Muhammadiyah sama Persis kan udah sepakat tanggal 6. Pemerintah juga mungkin ke arah situ, mudah-mudahan tanggal 6 Juni kita dikategorikan sebagai hari pertama bulan Ramadan ya insyaallah. Hadis yang kedua wa Abi Umair Abu Umair Ibnu Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu Al-Ansari, orang Ansar, yuqalu ismuhu Abdullah, namanya Abdullah, bahwa min siqalit tabi'in. Dia Abi Umair bin Anas, jadi putranya Anas, jadi siqalit tabi'in. Jadi tabi'in yang masih muda. Ya kita tahu sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi atau bertemu dengan Nabi, maksudnya berburu dengan Nabi, masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Muslim walaupun pernah murtad. Tabiin itu golongan level berikutnya, orang yang bertemu dengan sahabat walaupun mungkin cuma 1 orang sahabat, 2 orang sahabat di zaman itu masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam walaupun pernah murtad. Itu definisi para
ahli hadis ya kaitan dengan itu. Nah ini namanya Abu Umair ya, putra Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari meriwayatkan dari sekelompok sahabat ya, jadi Abu Umair itu meriwayatkan dari sekelompok sahabat, gurunya banyak. An umumatin lahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa terima dari umumah lahu min ashabin Nabi itu istilahnya dari golongan dapat dari sahabat Nabi. Itu berita ini, anna raqiban jauh ila Nabi, ada orang datang yang menunggang atau yang mengendarai kendaraan, dulu kan ada unta, ada kuda, datang kepada Nabi SAW, yashhaduna annahum ra'ul hilala bil ams, mereka melihat hilal kemarin tuh hilal terlihat, berarti hari ini Idul Fitri gitu. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuftiru, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berbuka. Wa idza asbahu an yamdu ila musallahu, dan nanti kalau pagi maka mereka untuk disuruh untuk pergi ke musola mereka. Itu istilah musola itu tempat sholat Id ya. Jadi berita itu diterima walaupun sedikit itu dulu kan, memang disyaratkan seperti itu oleh Nabi SAW. Sekarang beritanya banyak gitu kan, alat juga canggih, masa harus nggak bisa sama ya gitu anehnya. Kalau dulu ya maklum, dulu itu kan makanya para ulama bicara yang disebut dengan ada dulu maqali, jadi posisi-posisi tempat melihat hilal itu beda-beda. Bisa saja Sukabumi dengan Depok beda, karena memang berita pun belum bisa sampai saat itu, ya kan? Kalau memang beritanya bisa sampai dengan dengan cara tradisional kayak dulu, ingat film dulu itu kan kayak film Qadisiyah itu, ketika Rustum terbunuh teriak di atas batu, "Qutila Rustum!" Rustum terbunuh. Kedengaran di sana, teriak lagi, "Qutila Rustum!" Nyambung lagi, "Qutila Rustum!" Jadi hari itu mungkin bisa nyebar ke berita dengan teriak sini gitu. Nah, sekarang kan kita pakai itu, ya kan? Apa bisa tuh informasi dari Sukabumi, dari Aceh, dari Papua sana yang melihat hilal sampai dalam beberapa detik sampai sekarang kan gitu. Makanya wajar pantas kalau kita punya keinginan bahwa satu hari tersebut bisa bareng, ya kan, dengan keputusan yang sama, ya, bukan karena landasan tadi ya egoisme ormas pengen lebih hebat, lebih apa, enggak, kita nggak mau itu, maunya sama ya, karena Nabi pun mengatakan begitu. Nah, jadi berita itu satu orang bisa diterima, tapi yang jelas bahwa karena ini berita bukan berita yang yang dibawa itu karena di sono udah memang kemarin udah sepakat ataupun sudah masyhur beritanya bahwa kemarin terlihat hilal, maka ketika sampai kepada Nabi menyuruh para sahabat untuk berbuka, untuk berbuka. Dan ketika subuh baru berangkat ke sholat Id ya. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aluhu alaihi salatu wasalam la yabdu ay la yakhruj, ini adab, tidak keluar waqtal wada yaumul fitri, jadi waktu pagi di hari raya Idul Fitri, ay ilal musalla hatta yakula tamarot, sampai makan beberapa butir kurma. Riwayat Imam Al-Bukhari. Dan ditambahkan oleh Imam Ahmad ada kata-kata wa yaquluhunna afrodan, dan beliau memakannya afrodan, jadi maksudnya bisa diartikan di hadis lain adalah witron, tapi sini katakan afrodan. Akhrajahu Bukhari fi Tarikh Ibnu Hibban wal Hakim min riwayat Utbah ibnu Humaid anhu bilafzi hatta yaqula tamarat salasan aw khamsan aw sab'an aw aqalla min dzalika aw aksara witron, bisa lebih banyak atau lebih sedikit tapi dalam jumlah witir. Pak witir, kata witir itu adalah katanya menunjukkan kepada ilah wahdaniyatillah ya, karena witir itu kan Allah itu witir ya. Ilah al-wahdaniyah, Allah itu isyarah ilah al-wahdaniyah, Allah itu adalah esa tunggal ya. Dan juga ada hadis yang mengatakan innallaha witrun yuhibbul witr, kan Allah itu witir, itu ganjil,
Untuk mufrad satu, dan Allah mencintai yang witir itu. Kemudian dari An Abi Buraidah radhiyallahu anhu, dari Abu Buraidah mengatakan an abihi, dari bapaknya yaitu Buraidah ibnu Husayb, namanya ibnu Baridah, Abdullah ibnu Baridah ibnu Husayb al-Aslami, ya, qala mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yut'im. Beliau tidak keluar di hari Idul Fitri sampai makan dulu. Apa maknanya? Kan 30 hari atau 29 hari sahur. Kadang-kadang boleh jadi bahwa kalau bangun pagi dan waktu sahur sudah nggak ada, ataupun mungkin nggak sempat sahur, karena itu hari raya atau hari Ramadan, ya udah teruskan sahurnya, kan kadang-kadang begitu. Nah, untuk membuktikan bahwa hari ini tidak sahur, maka dianjurkan setelah sholat subuh itu, batas di mana kita mulai sahur, kita sebelum ke lapangan kita makan atau ada yang dikonsumsi. Wala yut'im yaumal adha hatta yusalli, dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha ba'da subuh itu sampai beliau selesai sholat, baru pulang sholat Idul Adha baru makan. Dari mana makannya? Sebenarnya itu yang harus kita kembali tegaskan. Makan di hari raya Idul Adha adalah dari hewan kurban yang dipotong pagi itu setelah sholat. Itu. Ya. Kan dulu begitu. Orang masing-masing punya hewan sembelihan. Nah, dikumpulkan di panitia, apa? Masing-masing potong aja. Sekarang kan bingung ya. Panitia mulai jam berapa? Jam 9. Ntar makan daging kapan? Ntar asar. Aduh, kasihan banget ya. Laparnya. Ini kan belajar semua, pokoknya hewan kurban taruh di depan rumah. Untuk bukan di Jakarta ya, Jakarta paling dimarahin sama gubernur sana ya. Di sini kan enggak. Taruh aja di taman depan rumah. Ntar potong situ. Pas pagi-pagi habis sholat potong, kulitin, matangin, udah makan jam 8, jam 9 udah pada matang. Enak banget, nasi udah siap dari pagi. Kambing jam pas selesai sholat setengah 8 atau jam 8 potong, kulitin, dahuluin aja, itu kan berapa potong daging, masak, matangin, ini masih jalan, enak banget itu. Jadi beda perlakuannya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Supaya jangan disebut kita masih saum, maka pas hari raya Idul Fitri kita mengkonsumsi makanan, ya kan? Dan ketika Idul Adha sebenarnya kenapa makanya ba'da salat Idul Adha? Karena sebenarnya ada dua sunnah di dalam Dzul Hijjah itu. Ada sunnah saum Arafahnya saja, tanggal 9. Ada juga yang dalam beberapa riwayat disebutkan saum hari atau Dzul Hijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pertanyaannya tanggal 10-nya, yaitu pagi-paginya tidak makan apa-apa, nanti makanya ketika hewan kurban siap untuk disantap. Nah begitu. Dan perintah yang utama dari Allah Subhanahu wa taala bab makan itu jangan berbicara begini, yang namanya hewan kurban, orang yang kurban nggak boleh makan, yang makan itu para mustahik, orang miskin. Dari mana ada mustahik Idul Adha? Kagak ada. Yang dibayangkan bahwa ada mustahik Idul Adha dari kurban, kagak, bukan begitu pemahamannya. Fa idza wajabat junubuha, apabila hewan kurban sudah berbaring lemas mati, fakulu minha, silahkan makan. Yang disuruh makan siapa? Emang tetangga? Kita yang berkurban ketika selesai baring mati lemas, kata Allah makan. Yang suruh makan siapa? Yang berkurban. Siapa bilang tetangga? Siapa bilang orang miskin? Enggak. Nah, kalau kita makan punya daging kambing itu, ya janganlah biarin tetangga melongok begitu aja. Bagi tetangga, itu masalah ibadah sosialnya begitu. Kita mau kadang-kadang pas masjid, saya pernah alami masalahnya di masjid tuh langsung, pokoknya saya mau apa ini, kambing 2 dipotong, terus dimatengin pakai dikulik cara padang, terus kopi dipotong dicak semua, dan yang kerja pada makan, yang berkurban juga pada makan, itu kan ada orang bilang tuh, orang yang berkurban gak boleh makan. Dari siapa yang melarang begitu? Justru tanda syukur kepada Allah kita diberikan ini. Yang disuruh makan yang berkurban duluan sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Tapi masa sendirian makannya baru bagi yang lain, kalau memang yang lain belum punya. Kalau tetangga pada punya semua, masa di mana yang lain? Satu komplek kita semua yang pada punya hewan kurban, pada motong semua, ya makanlah udah. Ada sisa, kata Nabi, kasih makan orang kalau ada yang belum punya. Kata Nabi, kalau tidak
bisa kebagikan fadakhiru, simpan. Salah enggak? Hadis Nabi begitu. Ya, jadi bedakan antara sikap kita Idul Adha dengan Idul Fitri, yaitu memang Idul Fitri kita sebelum sholat Idul itu tidak dianjurkan untuk makan dulu sebagai bentuk kita tidak saum hari itu. Idul Adha dianjurkan makannya setelah selesai sholat, lebih khusus makan hewan kurban sebagai bentuk terima kasih kepada Allah telah menggiring rezeki itu kepada kita semua ya. Ummu Atiyah radhiyallahu anha ialah seorang Ansariyah yang luar biasa. Ummu Atiyah ini namanya Nasibah bintul Hars, Wakila bintu Ka'ab, ada yang mengatakan anaknya Ka'ab. Kanat tagzu ma Rasulullah SAW, banyak ikut berperang bersama Nabi. Ya. Apa kerjaannya? Tudawil jarha, mengobati yang sakit, ya, mengatasi orang yang mungkin perlu diatasi dengan obat-obatan ataupun dengan penanganan. Jadi sekelompok dari sahabat dan ulama tabi'in bil Basrah belajar darinya cara memandikan mayit. Luar biasa Ummu Atiyah ini. Kenapa? Karena Ummu Atiyah adalah salah seorang wanita yang ikut memandikan, kalau tidak salah, putri Busri binti Rasulullah SAW waktu meninggal dunia, kalau tidak salah Zainab ya. Ummu Atiyah mempraktekkan cara memandikan. Nah itu nanti ada dalam bab janaiz yang dibahas ya, kejadian itu. Nah, Rasul dalam umirna atau amarna nabiyuna an nukhrija atau an nukhrija ilal musalla al awatiq. Nah, ada berikutnya, kenapa sholat Id itu di lapangan? Nabi mencontohkan, memerintahkan di lapangan karena ada perintah beliau bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan ke mushola itu al-banat, al-abkar, wanita-wanita yang masih gadis, al-baligot yang sudah balik, al-muqarrabat dari bulugh atau yang sudah dekat kepada masa balik, wal huyyat, dan wanita haid. Jadi sudah datang ke lapangan, pada datang semua. Ya. Oh, masjid udah pakai kubah emas segala macam, kagak dipakai. Nah, salah sendiri pakai kubah emas segala macam. Ya. Ya, Nabi nggak pernah mencontohkan. Kalau udah berlihat tabahanas bil masajid, itu udah tanda kiamat. Makanya kita tadi mengapa gitu kan? Saya pengennya ada masjid-masjid itu kalau tanda kiamat dekat itu sudah kita tidak bisa tolak gitu kan. Tapi kalau masjidnya doang yang megah, isinya kagak megah, ya itu yang menyakitkan kan gitu. Kalau isinya megah, masjidnya megah bagus karena memang harta kita ada dan Allah nggak menyalahkan insya Allah. Ketika kita pakai pakaian bagus, pakai kendaraan bagus dan uangnya ada dengan cara yang halal, jangan dianggap macam-macam itu. Karena kata Nabi SAW ketika Abu Bakar bertanya tentang masalah baju yang Abu Bakar suka pakai adalah yang bagus, yang maunya nyaman itu, kata Nabi, Anda tidak termasuk orang yang khuyala, orang yang sombong. Inna Allah yuhibbu an yanzur asra ni'amihi ala 'abdihi. Allah itu suka, senang melihat pengaruh nikmatnya pada hambanya. Bukan baju banyak, bagus-bagus, pas ke masjid campak-campik, kosong bolong tengahnya. Kalau mau belum bisa pakai ya. Ya artinya bahwa pakailah yang kita bisa pakai dan itu rezeki Allah. Jadi nggak perlu takut. Kalau ada duit kita bangun masjid yang megah yang bagus, tapi tentunya bahwa pakai itu masjid ibadah kepada Allah. Kalau itu masjidnya doang megah, isinya kosong melompok, kan sedih juga kita. Itulah tanda kiamat yang sudah dekat. Apalagi masjidnya bagus, kemudian kan di antara tanda kiamat itu ya tadafa'un nas, orang saling dorong ke depan untuk jadi imam. Mereka tidak menemukan seorang yang bisa jadi imam. Ngeri lagi kalau begitu. Ada hadisnya gitu. Jadi tanda kiamat itu kalau orang banyak juga yang mungkin sholat di masjid, tapi ternyata orang saling dorong mana yang jadi imam, kagak ada imam. Itu menyedihkan. Ya makanya alhamdulillah bahwa masjid punya program, ada imam rawatibnya, ada imam, itu sudah jelas. Kemudian juga di situ ada aturan manajemen yang bagus, bagaimana cara mengembangkan kejamahannya dan terus sampai saya dengar di sini sudah berjalan pencatatan anak-anak yang rajin sholat dan dikasih hadiah luar biasa itu. Saya cerita nanti ke tempat lain karena anak-anak itu kalau dibilang nanti siapa yang sholat subuh dicatatmu, nanti
nanti dapat hadiah uang jajan. Pada semangat besok pada bilang-bilang ke temannya gitu aja. Ya anak-anak namanya juga awalnya begitu aja sampai mereka sadar itu menjadi suatu habit, kebiasaan. Subuh bangun, tidak melihat lagi apa hadiahnya, yang penting udah kebiasaan kan gitu. Kalau biar ada yang dalam masih anak kecil ini bangun aja jam 7 ya, menjelang sekolah kalau nggak salah begitu. Tapi udah jadi kebiasaan dari kecil dia bangun terus akhirnya udah menjadi tuntutan aja bangun jam sekian udah. Itu sangat bagus kalau begitu. Ya tidak perlu anak saya bosan bukan di pesantren jadi biasanya biarin aja, jangan gitu. Pesantren kan jam 4 mereka bangun gitu kan. Ya bisa kita membuat suasana pesantren di rumah kita insya Allah. Nah, Nabi menyuruh mengeluarkan, membawa atau menyuruh keluar para wanita termasuk juga yang sedang haid, baik yang masih gadis, masih kecil ataupun yang sudah balik atau belum balik untuk keluar sholat ya di lapangan ya mushola. Tetapi tentunya yang sedang ada halangan tidak sholat ya nggak usah ikut sholat, tapi mendengarkan atau intinya Nabi bukan masalah mendengarkannya, karena ketika beliau naik mau khutbah juga mengatakan siapa yang punya urusan silahkan, tapi sholat mau urusan silahkan aja, karena khutbah Idul Fitri bukan sebuah syarat menjadi lengkapnya atau apa menjadi sahnya sholat itu, enggak. Beda dengan Jumat kan, Jumat itu kenapa sampai sholat Jumat dijadikan 2 rakaat, kata Nabi lihat khutbah, karena ada khutbah itu serangkaian itu kan. Makanya kalau ada orang lagi mendengarkan khutbah terus ngobrol kan batal juga, ada nilai Jumatnya kosong kan gitu, karena emang ada nilai dalam khutbah itu. Tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri atau mungkin sholat gerhana kayak kemarin, ya kalau mau jalan ya jalan aja silahkan gitu kan. Tapi Nabi itu berbangga itu karena ingin melihat banyaknya jamaah dan kaum muslimin itu. Makanya hadis Nabi yang bertentangan dengan BKKBN ya. Tajawadul walud wal wadud. Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Oh, mungkin kalau ditanggapi dengan negatif, hapus tuh hadis itu gak cocok buat kita. Kenapa? Kita lagi menggalakkan pembatasan kelahiran, suruh banyak istri, ya banyak anak dan banyak istri kan. Banyak anak kata Nabi ya. Yang wanita-wanita yang banyak anak dan penuh kasih sayang. Fa ini mukasirun bikumul umma yaumil qiyamah. Jadi itu merasa bangga ketika umatku hari kiamat lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu umatnya banyak kan. Nabi diperlihatkan pas waktu beliau cerita diperlihatkan kepadaku ada nabi yang ikut, pengikutnya cuma 2 orang, ada satu kelompok, ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Kemudian diperlihatkan kepadaku syawalun adim, jadi warna hitam yang besar. Aku kira itu umatku, kata Jibril, bukan, itu Musa dan umatnya. Tapi lihat isi ufuk yang lain, itulah umatmu, lebih besar umat. Di antara mereka ada sab'una, ada 70,000 orang yang yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa diadab. Itu kata Nabi kan, dari hadis Ukasha terkenal. Oh, mereka dengar itu para sahabat luar biasa kan, semangat pengen masuk ke situ. Ukasha katakan, Rasulullah doa agar aku jadi termasuk golongan itu. Engkau termasuk golongan itu. Ukasha satu kas sudah dipakai ya, ada direbut, suaranya udah pas. Nah, ada lagi ya Rasulullah doa juga aku untuk bisa masuk ke dalam golongan itu, kata Nabi. Sabaqaka biha Ukasha. Saya Ukasha udah mendahului kamu. Jadi bukan begini, kamu kagak pantas di situ, ayo. Nyakitin banget ya. Udah dimenangkan oleh Ukasha untuk itu ya. Ukasha udah mendahului kamu, udah gitu aja. Permintaan itu. Jadi mungkin kalau ini mempas, batas, ini mungkin tidak termasuk ke dalamnya. Tapi tidak secara tegas menjawab sabaqaka biha Ukasha. Itu suka dipakai kalau ada perkuliahan itu kan, di lingkungan perkuliahan itu atau sekolah. Saat saya keluar gitu kan, udah ditunjuk. Saat saya udah sabaqaka biha Ukasha. Saya dipakai di kali istilah itu, udah terdahulu Ukasha. Dia duluan yang mengangkat tangan gitu kan, seperti itu. Ya akan suka terjadi ya dalam lingkungan pendidikan di Arab gitu ya. Jadi intinya Nabi senang maka dikeluarkan semua kaum wanita ya, laki-laki sudah pasti, kaum wanita untuk sama-sama berada di lapangan dalam sholat Id tersebut. Berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah.
Jadi posisi khutbah itu dari hadis riwayat muttafaq alaih adalah posisinya setelah sholat. Karena kata Ibnu Umar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, yang dialami oleh Ibnu Umar, bahwa mereka melaksanakan sholat Id sebelum khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Jadi sudah tidak ada pertentangan dalam bab itu. Ya. Makanya tuh kata Abdullah bin As-Sa'ib, qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Id. Aku ikut sholat bersama Nabi sholat Id. Syahid itu bukan menyaksikan lihat di pinggir lapangan. Syahid itu ada ikut. Makanya syahid adalah orang yang ikut perang, bukan syahid. Saya menyaksikan terus mati pinggir lapangan peperangan, bukan. Ya kan, ikut perang dan meninggal dunia dikatakan syahid. Setelah selesai sholat, qala inna nahtub faman ahabba an yajlis lil khutbah falyajlis, gitu kata Nabi. Siapa yang pengen duduk mendengarkan khutbah silakan duduk. Wa man ahabba an yadhhab falyadhhab. Siapa yang pengen pergi karena ada urusan, yang mungkin ibu-ibu tadi udah sholat, supaya persiapan di rumah buat makan, buat apa, pergi duluan silakan. Fakanat ghairu wajibah. Berarti khutbah itu mendengarkannya bukan suatu hal yang wajib, ya. Jadi kalau mau duduk ya duduk, kalau mau pergi ya pergi silakan, ya. Itu bab khutbahnya. Mungkin udah udah siap, terus ada sholat, saya mau mobil di pinggir lapangan, itu bawaan di atas sudah numpuk banget, langsung assalamualaikum, saya langsung mobil langsung cabut gitu kan. Dan biasanya orang suka ngambil begitu. Kenapa? Bayangannya orang masih pada sholat berangkat, mungkin emang benar agak lowongan gitu kan. Yang kemarin ber-24 jam, bukan berjam-jam ya, 24 jam atau lebih dari pulang dari Jakarta Depok ke Solo kan 24 jam masa 2 kali malam, kenanya dengan kena macet kan gitu. Kan pas habis sholat bisa langsung lumayan gitu kan. Tapi sedikit dah siang jam 10-an, jangan salah, Depok juga macet. Padahal udah pada pulang kampung sebagian masyarakatnya. Depok macet gitu. Jam 10, saya pernah mau pulang kampung habis sholat Id jam 8, jam 9 ketahan nggak balik lagi aja, udah asap baru keluar. Karena jam 10 orang yang pada silaturahim segala macam gitu kan. Nah, jadi kalau ada orang yang mungkin habis sholat itu kemudian pengen pergi, kata Nabi silakan. Gitu kan, tidak ada yang melarang gitu. Tapi kalau pengen karena mungkin jalan-jalan udah mendengar khutbah, ya, kadang-kadang Jumat juga mungkin hadir tapi kadang-kadang ngantuk kagak jelas khutbahnya, bisa ya dengerin khutbah Idul Fitri aja gitu kan, setahun sekali atau setahun 2 kali gitu. Masa Jumat aja kagak jelas khutbahnya karena memang suka ngantuk mulu gitu kan. Idul Fitri itu masih dilewatin juga khutbahnya kan gitu. Bagi orang tertentu lah, mudah-mudahan tambah sadar masyarakat kita insyaallah. Baik, yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Id rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'dahuma atau qablahuma wala ba'dahuma, akhrajahu Sab'ah. Nabi sallallahu salat pada hari raya Idul Fitri, pada salat Id tidak disebutkan Idul Fitri atau adahanya, rak'ataini 2 rakaat. Beliau tidak salat sebelum 2 rakaat tersebut dan juga sesudahnya. Di sini yang disebut, Ustaz ada nggak tahiyatul mushola? Nggak ada di lapangan. Tapi kalau udah ada bangunan yang pernah kita singgung dalam bab masjid dulu, kalau ada bangunan, walaupun cuma 4x4, 6x6, gitu kan, 7x7 yang kecil, istilah kita yang katakan mushola, itu maksud dibangun buat masjid. Istilahnya, cuma kita aja ngasih nama atau masih istilah itu mushola. Ya udah jadi bangunan, udah jadi wakaf lillahi ta'ala, sholat lah kita di situ sebagai bentuk penghormatan kepada bangunan tadi yang diniatkan, dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di lapangan ya, kecuali kalau habis wudu kita ke lapangan salat syukur wudu ya silahkan. Tapi kalau dalam rangka menjelang salat Id kita salat dulu 2 rakaat itu nggak ada, gitu aja. Atau dalam rangka menutup salat Id dengan salat 2 rakaat kayak pada Jumat itu nggak ada. Itu aja, Nabi nggak pernah melakukan itu. Kemudian yang kaitan dengan ini juga, wa anhu ay Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalal Id bila adanin wala iqamah. Tadi kan tanpa didahului dengan salat sunnah dan tanpa diakhiri juga dengan salat sunnah sesudahnya, ya ba'da Id atau qabla Id. Juga tidak ada adzan, tidak ada iqamah.
sekampung, "Gila kamu, jam segini kan belum duhur." Kata muadzin, "Yang gila saya atau Anda semua?" "Emang kenapa? Tadi subuh saya ada nggak ada yang datang." Sekarang jam 10 datang. Yang gila siapa gitu. Tadi subuh adzan sama seperti ini. Kenapa nggak pada datang untuk sholat subuh? Pas jam 10 adzan pada datang. Protes tentang adzan jam segitu. Kan sama adzan itu ngajak ya. Jadi adzan dan qomat dalam sholat Id kagak ada. Kemarin ada orang mau berangkat umroh, "Ustaz, besok tolongin dong saya, emang apa? Mau berangkat umroh, bisa nggak nanti?" "Untuk apa? Untuk tolong adzan saya." Lah, saya bilang, saya nggak mungkin melakukan itu. Adzan menjelang umroh, adzan menjelang haji kagak ada. Adzan itu kalau orang mau sholat. Jadi diminta. Kalau saya lakuin itu, nanti umat saya bakal bilang dosa aja itu adzan tuh, jadi benar tuh melakukan itu. Kan jadi salah juga, dosanya besar-besar, lebih besar lagi. Kalau saya diikuti oleh umat dan saya berbuat salah walaupun kesalahan itu kecil, gitu kan, atau dosanya dosa kecil, akan jadi besar karena si pelakunya, gitu kan. Kalau seorang presiden yang dijadikan panutan oleh masyarakatnya berbuat sesuatu yang menyimpang walaupun kecil itu dosanya, akan jadi besar gara-gara kedudukan dia sebagai presiden, gitu kan. Ya, jadi kembali sepakat kita tidak ada adzan, tidak ada qomatnya, dan adzan dan qomat hanya untuk sholat fardu saja, ya sholat fardu. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu la yusalli qabla al-'idi syai'an fa yadraja ila manzili shalla rak'ataini. Nah, kalau pulang ke rumah salat 2 rakaat, itu kan masih masuk duha. Masih waktu duha, masih waktu boleh salat di saat tersebut, di antaranya duha. Nah, masih mungkin ya. Tapi kalau di lapangan enggak. Karena di sini coba walaupun ini katanya hadis ini bertentangan, tapi Ibnu Majah dengan sanadnya hasan wa hadil Hakim wa Ahmad dan Ibnu At-Tirmidzi dan Ibnu Umar nawahu wasahu bahwa inda Ahmad wal Hakim. Tapi ada jalan lain yang katanya ini agak sedikit bertentangan, di mana Ibnu Umar dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan dan hadis ini marfu, la salata yaumil id la qablaha wa la ba'daha. Wa jamu bainahuma bainal murad la salata fil jabana. Jadi yang dimaksud tidak ada sholat di lapangan. Kalau pulang ke rumah nggak masalah, gitu kan. Kan sholat pada sholat ini itu ada jam 8 atau setengah 9 kalau paling lambat, atau jam 8 lah kita rata-rata mungkin. Pas pulang masih waktu duha. Kalau mau sholat duha ya silakan aja itu. Jadi tidak bisa kita karena hadisnya ada Nabi pulang sholat beliau. Tapi kalau di lapangan sebelumnya tidak sholat, sesudahnya tidak sholat. Gitu. Jadi ada makanya di Al-Jam lebih digabung hadis ini. Kelihatannya walaupun bertentangan tapi digabungkan memungkinkan. Wa anhu ay Abi Sa'id qala kana Rasulullah yakhruju yaumal fitri wal adha ila musalla wa awwalu shay'in yabda bihi as-shalah. Summa yansarifu wa yaqumu muqabilan nasa wan nasu ala sufufihim wa ya'idhum wa yamuruhum muttafaqun alaih. Jadi tekniknya Nabi juga keluar ke musala, ke tempat sholat itu mulai dengan sholat. Setelah sholat beliau berbalik kepada makmum jamaah, beliau berdiri dan menghadap kepada orang-orang, dan orang-orang masih ada pada safnya. Beliau khutbah, ngasih nasihat dan ngasih wejangan, kan gitu. Jadi udah mafhum sih insyaallah ya. Kemudian wa an Amr bin Su'aib, dari Amr bin Su'aib. Ya, Amr bin Su'aib mengatakan, ini hadis saya berapa lagi saya lihat dulu supaya waktunya. Dari bapaknya, dari kakeknya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sabun fil ula wa khamsun fil akhir. Itu berkaitan dengan takbirnya ya. Takbir di rakaat pertama 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, dan setelah itu bacaannya setelah di 2 rakaat tersebut. Nah, ada beberapa persepsi ya yang mungkin kita juga tidak perlu ribut, tidak perlu jadi masalah. Boleh jadi ada yang berpendapat 7 kali takbir di dalamnya takbiratul ihram ya 7, enggak ditambah lagi. Ada lagi 7 kali takbir ba'da takbiratul ihram jadi 8. Ada yang berpersepsi begitu. 5 kali takbir plus dengan atau di dalamnya termasuk takbiratul intiqal, pindah dari pas sujud ke atas berbalik diri lagi, dianggap 1. Ada juga berpendapat
bahwa itu tidak dianggap berarti tambah 5 lagi jadi 6 kali takbir gitu. Ini tidak perlu diperdebatkan karena ya kalau ada imam oh itu 8 berarti ngitungnya dari takbir setelah takbiratul ihram. Kalau ternyata pas rakaat kedua jadi 6 berarti takbiratul intiqal pindah dia dari sujud ke berdiri tidak dihitung takbir. Itu nggak masalah, ya kan? Bahkan ada Pak Ustadz imam kita mah lupa takbirnya cuma sekali, bodoh amat saya bilang sama tetap aja sah. Ya iya kan? Jadi jangan itu bukan satu rukun. Bukan kalau Pak Ustadz imam saya mah kagak ruku tuh baru batal salatnya. Imam saya waktu itu takbirnya cuma sekali, udah selesai urusan. Kalau masa bubar sholat gara-gara takbirnya kagak 7 kali, ya enggak lah, teruskan aja nggak apa-apa. Ada emang, ada. Udah sebelumnya bilangin, Bapak Ibu sekalian kita takbir pertama 7 kali, kemudian kedua 5 kali. Pas dia sholat ngimamin lupa. Ya nggak apa-apa, lupa itu lah sifat manusia lah, insya Allah kan gitu ya. Baik ya. Jadi itu tentang takbirnya ya. Jadi nggak ada yang aneh, insya Allah nggak ada yang berbeda. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan sunnah ini yang merupakan hal yang bisa dipertahankan oleh umat ini. Ada lagi kalau kita datang, kita berusaha ya kalau dari Rubi sana kemari pulangnya lewat sana apa lewat jalan karena sunnahnya datang satu jalan pulang jalan yang lain supaya banyak ketemu orang itu sunnah kalau ini itu ya. Di Madinah, saya katakan di awal, di Madinah itu ada waktu Nabi hijrah ke Madinah ada 2 hari yang orang dipakai 2 hari tersebut hari main-main lah gitu istilahnya, ya hari hiburan. Ya kita ada hari libur itu. Maka pada abdalakumullahu bihi khairan minhum, Allah telah mengganti 2 hari itu yang lebih baik daripada 2 hari tersebut yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah, Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Jadi hari Idul Adha itu hari jalan-jalan, hari main-main itu diganti oleh Allah. Dulunya Madinah pakai hari yang lainnya. Terus ini hadisnya masih itu ya terakhir. Pertanyaannya Pak Ustadz, kalau di lapangan hujan becek basah, ada jawabannya. Bahwa kata Abu Hurairah annahum asabahum matar fi yaumin idin, pada suatu hari Id terjadi hujan. Fasalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal Id fil masjid. Nabi salat di masjid. Jadi artinya walaupun dikatakan di sadin lain, kalau ada udzur lapangan becek karena habis hujan, ya udah kembali kita ke masjid kita. Dan sama itu satu hal yang udah mafhumnya. Ya, di Depok Utara itu saya salut ke Depok Utara karena satu komplek itu ada 3-4 masjid dan 7 pokoknya 7 masjid dan musola itu gabung satu kepanitiaan. Itu saya salut. Sholatnya di lapangan Jawa, lapangan bulan semua. Kalau di Depok 1 saya belum mau perbaiki, mudah-mudahan pengennya satu Depok 1 itu sholatnya di lapangan Merpati saja, lapangan bola semua. Adapun keamanan kan ya taruhlah keamanan satu-satu di tiap wilayah gitu ya, karena menjaga wilayah itu lebih wajib daripada melaksanakan sholat sunnahnya kan, lebih menjaga kalau polisi ditakutkan. Ada beberapa masjid yang minta ke saya, padahal saya pikir saya kenapa nggak gabung di sana gitu kan di lapangan, minta ke saya untuk menjadi imam di Indonesia. Saya mohon izin, tidak ada yang minta. Kenapa? Pengennya udah di sana aja pada sholat gabung. Ini Pak Ustadz juga jamaahnya banyak, juga infaknya juga banyak. Bukan itu saya pengen bersatu. Gitu. Ini enak banget kalau satu kompleks satu tempat, satu kompleks 2 kaliin beda tempat, udah enak banget rasanya. Ya kan? Nah, Depok Utara jadi contoh karena hari ini musolanya jadi panitia, Idul Fitri atau apa, jadi panitia jadi ustadznya dia gitu kan. Tahun depan musola mana atau masjid mana itu bagus dan tempatnya satu yang dipakai yaitu jalan jauh. Itu saya jadi contoh supaya betul-betul kebanggaan Nabi itu tampak bahwa ini bukan sini sekelompok cuma 200 orang, sini banyak ada musola ibu-ibu 25 orang kan. Saya sedih banget ibu-ibu nggak ada tarawih sendiri, nggak ada id sendiri, lucu banget. Kan itu semua kumpul ke lapangan sebanyak mungkin. Dan itu sunnahnya seperti itu. Baik. Nanti pertemuan berikutnya mungkin 1 kali lagi sebelum Ramadan adalah salatul istisqa ya. Karena salat kusuf sudah kita bahas sebelumnya. Jadi urutannya salatnya salat kusuf, salat istisqa ya. Setelah itu baru masuk ke bab al-janaiz ya insyaallah.
Baik, saya kira untuk sementara itu ada yang mau bertanya? Satu atau dua pertanyaan? Iya, silakan Pak. Bapak dulu deh. Ini silakan. Assalamualaikum. Di satu tempat saya pernah mengalami ada imam sholat itu tanpa Fatihah. Tanpa Fatihah langsung baca surat. Ya seharusnya imam kalau yakin dia baca Fatihah setelah itu dan diingatkan oleh jamaah ulangi lagi sholatnya, karena memang tidak sah. Lah sholat tak ilah bi Fatihah kita kan itu hadis Nabi. Itu satu rukun dalam sholat baca Fatihah. Tapi kita jelaskan ya kalau seharusnya begitu kan. Tapi nggak diulangi itu sholat, nggak diingatin namanya makmum. Ya langsung ngambil rakaat yang kedua Fatihah. Kalau pertama enggak. Kalau lupanya sih tidak berdosa, tapi bicara konsekuensi hukumnya sah dan tidaknya itu lupanya tidak berdosa karena lupanya. Tapi konsekuensi hukumnya bahwa rakaat itu tidak sah karena tidak baca Al-Fatihah itu. Terusnya dia nambahin atau ya nambah satu rakaat lagi karena tidak dianggap gugur tuh rakaat itu. Dan tidak ada rakaat berarti kalau begitu karena tidak baca Al-Fatihah. Oh, ya seharusnya. Ya seharusnya imam mengingatkan di belakang. Tapi kalau tanpa takbir gimana? Hah? Ini sudah bisa dia tanpa takbir langsung. Jadi tanpa takbir. Tanpa takbir? Oh iya, dia juga lupa. Tanpa takbir. Takbir yang 7 itu maksudnya? Ya kalau tanpa takbir yang 7 saja itu nggak masalah karena itu bukan rukun dari sholat tersebut. Tapi kalau Fatihahnya terlewat itu yang jadi masalah karena termasuk rukun. Karena yang namanya sah ibadah itu kalau berkumpulnya rukun dan syarat. Ya kan syaratnya sholat pakai menutup aurat, menghadap kiblat, punya wudu atau tidak berhadas besar atau kecil, masuk waktu. Kemudian kalau syarat rukunnya kan dari takbiratul ihram, dia kan baca Fatihah, rukuk, tidak sujud sampai salam kan itu. Kalau ternyata Fatihahnya nggak dibaca berarti itu batal rakaat itu. Gitu kan seharusnya diingatkan memang. Gitu ya harusnya. Tapi ya Allah memaklumi itu. Silakan. Lagi dia dalam perjalanan. Oh iya. Banyak ada yang ringan. Iya. Kalau ada perluan terus jangan dulu di kampung halaman. Ya. Begini, kita dengan tidak menyepelekan hukum atau syariat ini ya. Jumat saja yang fardu yang wajib kalau kita dalam posisi musafir sebenarnya tidak menjadi sebuah kewajiban. Kita kembali kepada salat zuhur dan asar aja kalau kita memang di dalam perjalanan, dan itu merupakan sebuah hal yang sudah dimaklumi kan. Apalagi ini sebenarnya kalau yang tidak sempat tahu di jalan kotor macam dalam rangka pulang kampung gitu kan. Cuman tentunya kita ukur keimanan kita sebenarnya, ya kan? Bukan kalau ya berangkat karena kecekat macet dan tadinya mau sholat itu di kampung udah siap udah enak, contohnya 2 hari jalanan gitu kan. Ya mau nggak mau itu kondisi itu membuat sebuah darurat dan darurat lebih bermadurat. Sementara sholat itu kan hukumnya memang sunnah, ditinggalkan itu tidak akan jadi tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita tidak menyepelekan itu. Justru mampu kita lakukan sholat ini. Kalau ternyata pas sampai di rest area kita juga bisa wudu, bisa sholat berjamaah di situ, ya udah sholat bareng bersama jamaah yang ada di sana. Silakan aja, lebih nikmat rasanya sholatnya terlaksana, pulang kampung pun terlaksana. Jangan pulang kampungnya diutamakan, sholatnya enggak gitu kan, puasanya kada, ya lebih-lebih gitu kan. Pikir pulang kampung mulu gitu kan, puasa sebulan juga puasa, ya kalau ya Ramadan itu masih kau non muslim atau muslimnya insya Allah pada puasa. Baik ya, saya kira cukup sekian, terima kasih. Ya mohon maaf kalau ada yang perlu bertanya tapi belum waktunya nggak cukup karena saya harus berpindah ke tempat lainnya. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.